Mungkin di sini juga sudah hadir bersama kita yang terhormat Suster Geraldine Phillips, RSCJ, PhD, dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Sipikres Fakultas Filsafat Unpar. Suster Jera, apakah sudah bergabung? Belum. Belum, nanti segera datang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para undangan, para mahasiswa yang sudah bergabung pada malam ini bersama kami di Bina Damai yang ke-58. Selamat malam dan terima kasih atas kehadiran semua. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan perlindungannya kita boleh berkumpul bersama melalui ruang virtual ini. Kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama program Integritas Terbuka Kongregasi Hati Kudus Yesus Indonesia dengan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Studi Agama-Agama S2 dan S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Filsafat Unpar, dan Nurkis Masjid Society. Sebelum kita memulai diskusi kita malam ini, saya akan membacakan tata tertib webinar ini langsung dengan lancar. Yang pertama, silakan print akun Anda saat bergabung ini. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak aktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta menuliskan kehadiran melalui kotak checkbox dengan format nama, asal dan instansi. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat dengan memanfaatkan kotak checkbox. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, diskusi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin semua, duta-duta damai, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi pemaparan materi. Tentunya pada sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jahlak, MAG.
Tetapi sebelum kita masuk ke pemateri, kita undang dulu pemusik Kang Daus dan Lutfi. Dipersilakan Kang Daus. Halo, Assalamualaikum. Boleh di mute berapa menit depan? Cek. Cek. Siapa? Oh, saya. Haji, apakah suaranya? Sebuah dari Portugal ini berisi alam karena emang itu tema yang sangat apa banget, jadi saya harus membawakan sebuah lagu yang berhubungan dengan alam. Selamat mendengarkan teman-teman. Bahkan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni, lupakan sejenak masa yang duniamu, lembut sang awan kan menyambut. Ku berada di tempat indah yang terjamah, hanya aku, teman-temanku, mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga, sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada, tak berpikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga, sekalipun harta dan tahta. Oh, bahagia bagi aku cukup sederhana, tak
sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Pejamkan mata jiwa, alam indah penghantar tidurku, memuji karyamu lewat kalamu, dengarkanlah puisi puisi alami. Oke, terima kasih Suster Yola dan Pajak. Bangga. Baik. Terima kasih Kang Lutfi atas nama Lutfi pribadi. Oke, Sobat Damai sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam kegiatan Halakoh Damai yang ke-58 tentang ekologi antar iman atau ekospiritualitas dan urgensinya sebagai suatu pendekatan ekologi antar iman. Terima kasih kepada Mas Budi yang sudah berkenan hadir dari Nurholis Majid Society, juga Kang Farid dari Walhi, dan Sistira dari CPCRES Fakultas Filsafat Unpar. Tema ini pada Halakoh Damai yang sebelumnya kita pernah membahas tentang teodisi. Nah, jadi yang namanya teo ini sangat banyak sekali. Yang waktu itu kita membahas tentang teodisi dan sekarang kita membahas tentang teospiritual. Nah, yang mungkin perlu dipahami oleh para sobat damai sekalian, ini adalah salah satu bentuk wacana di mana ekologi, krisis ekologi, kemudian masalah konservasi alam itu menjadi, kami yakini itu menjadi salah satu tema kemanusiaan yang bisa membuat ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang dialog antar agama, antar keyakinan untuk bersama-sama menyumbangkan kebijaksanaannya, sama-sama menyumbangkan kerjasamanya dalam hal yang paling sederhana walaupun dalam webinar ini untuk sama-sama memikirkan hal itu. Nah, kehadiran Kang Farid dari Walhi tentu sangat membantu kami dari teman-teman yang berada di akademisi kebanyakan untuk yang tadi saya sedikit berguyon, mungkin saya dan Mas Budi jarang kotor-kotoran datang ke rawa-rawa atau ke pantai-pantai untuk memeriksa apakah ada kerusakan atau terjadi deforestasi hutan. Nah, namun keberadaan Kang Farid ini sangat penting, terutama representasi dari Walhi untuk melihat sebenarnya setelah pandemi yang kita mungkin masih, tetapi apa sih yang terjadi di dunia ini? Dan memang setiap tahun kita mendedikasikan satu webinar untuk mengingatkan kembali bahwa ada hal yang perlu dibicarakan juga dan masih layak dibicarakan tentang ekologi ini. Nah, saya persilahkan sebagai pemateri pertama Kang Farid untuk mengupdate kepada kami apa sih yang terjadi di dunia ini. Apakah dunia ini tampak menyeramkan atau bagaimana? Seperti itu. Jangan di dunia, ternyata Kang Farid bisa menyuguhkan yang menyeramkan ada juga di Indonesia kan. Nah, itu sangat menarik juga bagi kami dan ini menjadi bahan untuk perenungan Mas Budi dalam fase-fase sabatikalnya. Jadi memikirkan lingkungan gitu. Kalau sebelumnya memikirkan tentang pemikiran, nah sekarang memikirkan tentang kenyataan krisis lingkungan. Nah, ini ekospiritual ini satu yang dicetuskan juga waktu kami ngobrol. Ekospiritual. Oke, ada apa nih Mas Budi ya? Kita lihat apa dulu dengan suaranya Kang Farid. Silahkan Kang Farid, waktunya mungkin 20 sampai 20-25 menit cukup ya, karena baik. Kita akan concern pada 3 orang. Tapi, your speaker is not working, please check up. Silahkan Kang Farid. Your connection or you. Masih ada suara yang bocor kayaknya itu. Mohon kepada teman-teman yang di mute karena ini
Baik, Silakan. terima kasih Kak Zia. Selamat malam untuk Mas Budi, guru saya, termasuk juga Suster Jera ya, guru saya di Pasca Paramadina. Ini satu saya merepresentasikan Udah Walhi Paul. untuk ikut Audionya udah. berbicara di forum ini ya. Saya kira ini forum yang sangat penting. Tadi disinggung oleh Kang Zia soal pandemi. Pandemi itu banyak orang yang tidak paham ya. Seolah itu ada tidak ada hubungannya dengan krisis lingkungan. Padahal munculnya pandemi itu sangat erat ya, sangat berkelindan dengan krisis lingkungan yang hari ini muncul di dunia sepertinya gitu ya. Dan pandemi ini sebetulnya mengajak kita untuk merenungkan kembali cara kita memperlakukan alam, bahkan keberadaan manusia atau eksistensi manusia sebetulnya di alam ini. Nah, pendekatan yang selama ini dilakukan ya, antroposentrisme atau misalnya di dalam pembangunan, developmentalisme itu perlu ditinjau ulang karena justru melahirkan banyak krisis, diantaranya krisis lingkungan. Dan termasuk juga pandemi. Nah, saya izin menyampaikan presentasi singkat kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nanti Kang Zia kalau terlalu lama mohon diingatkan dan saya akan stop. Siap. Baik, Mas Budi, Suster Jera, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan kira-kira ada 5 outline-nya ini ya. Saya ingin menunjukkan bukti-bukti krisis lingkungan hidup ya, penguasaan ruang, lalu juga ada krisis iklim. Lalu kita bicara juga akar dari krisis itu apa, ya. Lalu ada doktrin ekospiritualitas dan bagaimana sebetulnya agama-agama di Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan yang berdasarkan pada ajaran agamanya, ya. Lalu juga saya kira sedikit nanti menunjukkan ada keterlibatan aktif ya di dalam gerakan lingkungan. Nah, saya ingin mulai dari sini ya. Kita tahu kita hidup di era yang sering disebut antroposen ya atau antroposin. Bahkan misalnya kalau di Walhi diskursusnya bukan lagi antroposen tapi kapitolosen ya. Jadi kapitalisme yang sudah sangat jauh mengekstraksi sumber daya alam tanpa memberikan alam itu untuk jeda untuk produksi. Nah, saya kira ini menarik ya. Kita lihat bahwa hari ini lebih dari setengah permukaan planet bumi itu sudah diubah ya oleh manusia, sudah dirusak oleh manusia, dan saya kira di situ ada keterlibatan manusia ya, ada keterlibatan aktor terutama negara industri dan korporasi skala besar. Nah, ini sebetulnya menegaskan satu adagium ya atau satu doktrin di dalam ajaran agama bahwa kerusakan alam itu baik di darat atau di laut sebetulnya terjadi karena intervensi manusia ya. Dan ini membantah satu pemahaman yang menyebut bahwa krisis iklim misalnya itu adalah mekanisme alam memulihkan dirinya. Itu sering disebut dengan paham skeptisisme lingkungan ya. Lalu selanjutnya, nah ini saya ingin menunjukkan bagaimana ya laporan FAO itu terkait dengan deforestasi selalu jumlahnya lebih besar angkanya dibanding dengan ekspansi hutan alam ya. Nah ini saya kira data yang bisa dibaca. Nah tapi saya ingin mengajak kita melihat apa yang terjadi di Indonesia. Ini peta Indonesia ya. Nah ini adalah peta-peta tambang yang berhasil dikumpulkan oleh Walhi se-Indonesia ya, berbagai jenis materialnya. Lalu ini ada hak guna usaha ya. Lalu ini ada perkebunan. Lalu ini ada usaha pengolahan hasil kayu di hutan tanam industri. Nah, ini di hutan alam ya. Nah, kalau ditotalkan kira-kira beginilah peta Indonesia atau beban ya yang ada di daratan Indonesia. Jadi tidak aneh ya kalau banyak sekali bencana. Kami di Bali sering menyebutnya bencana ekologis atau bencana industrial ya, karena bencana yang ada itu
tidak lepas dari perubahan bentang alam yang diekstraksi oleh kepentingan kapital dan dilegalisasi tentu oleh oleh ya. Nah ini di daratan jadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya kira-kira gambarnya begini. Nah Pulau Jawa itu hari ini ya berdasarkan banyak studi luas hutan alamnya hanya tinggal 6% dari total luas Pulau Jawa. Jadi ini juga yang menjelaskan kenapa misalnya di Pulau Jawa itu banyak terjadi banjir dan longsor ya. Nah kalau kita mau lihat kira-kira begini ya, ada 61,46% daratan dan 14,04 laut untuk investasi ya. Lalu petanya kalau kita lihat di darat dan di laut kira-kira begini. Jadi inilah potret yang terjadi di Indonesia sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat peta kerawanan bencana, kira-kira ini yang diolah oleh Walhi ya, yang warna merah itu sangat tinggi, tingkat bencana longsor ya, dan juga banjir. Dan yang warnanya agak oranye itu sedang ya. Dan peta-peta ini tentu sangat berkaitan dengan hadirnya atau adanya industri ekstraktif di Indonesia. Nah ini di pesisirnya ya, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Jadi sebaran reklamasi ini juga terus berkembang ya, terus bertambah baik lokasinya ataupun luasannya. Dengan tahun 2040 itu diproyeksikan akan ada lebih dari 1.500.000 hektar luasan lahan reklamasi yang tentu didorong untuk pembangunan kota-kota atau sering disebut waterfront city. Jadi ini meniru apa yang ada di Singapura, di Dubai ya, di Belanda. Jadi kita ini sangat inferior dalam pembangunan. Nah, ini tambang di pulau-pulau kecil ya. Jadi pulau-pulau kecil itu berada dalam kondisi sekarat dan ke depan akan banyak pulau-pulau yang tenggelam selain karena kenaikan air laut ya, juga karena dibebani izin-izin tambang skala besar. Nah, kalau kita lihat ini data Walhi yang terbaru ya. Jadi ada banyak sekali beban izin ya terutama di pesisir laut dan di pulau-pulau kecil, dan ini tentu akan memperparah bencana ya. Jadi misalnya kalau ada ancaman gempa atau tsunami karena hutan mangrove-nya hilang, maka tingkat keparahannya sangat tinggi gitu. Nah inilah potret yang sebetulnya terjadi di Indonesia. Nah selain itu saya cepat ya, krisis iklim ini satu hal yang penting juga direspon. Nah ini titik-titik merah yang ada dan terus bertambah dilaporkan oleh IUCN. Krisis iklim juga menghantam ya, mengancam kedaulatan pangan kita baik di darat atau di laut. Banyak benih yang hilang ya, termasuk juga hewan-hewan yang sangat berguna dalam penyerbukan tanaman itu hilang. Di lautan misalnya terumbu karang dan mangrove termasuk juga yang terancam. Ini ancaman yang akan terjadi pada tahun 2050 dan ini angka 23 juta ini angka yang minimal ya, artinya akan ada lebih dari 23 juta orang. Akan ada hampir 200 kabupaten kota yang tenggelam ya karena laut airnya terus naik ya. Ada sekitar 118.000 hektar wilayah yang akan terendam air laut. Ya, lalu ada kerugian yang diperkirakan mencapai 1,576 triliun. Ada banyak juga desa-desa yang akan tenggelam di Indonesia ya. Saya kira ini banyak terjadi terutama di wilayah utara Pulau Jawa dan di banyak tempat di NTT misalnya. Kalau kita lihat ini desa-desa pesisir ya, dari 71 atau dari 70.000 lebih desa yang ada di Indonesia, itu 15% lebihnya adalah desa-desa pesisir dan terancam tenggelam pada masa yang akan datang. Nah, ini menarik, ada satu pernyataan yang ditulis oleh David Welleswell ya, di dalam buku yang saya kira sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia menulis perubahan iklim terjadi sangat cepat, jauh lebih cepat dari kemampuan kita mengenali dan mengakuinya, tetapi juga lebih panjang daripada yang kita benar-benar bisa bayangkan dampaknya ya. Jadi anak-anak muda sekarang adalah kelompok masyarakat yang akan mewarisi bumi yang rusak pada masa yang akan datang. Nah, akarnya apa? Saya mengutip Said Hussein Nasr ya. Jadi persoalan lingkungan itu bukan hanya soal
bad engineering ya, atau rekayasa teknis, tapi juga ada dimensi spiritual di situ, ya, dimensi religius dan dimensi filosofis. Lalu juga Nasr di bukunya yang lain menulis kenapa terjadi krisis lingkungan ya, karena ada satu kondisi ya, kita tidak harmonis dengan langit, dengan ajaran langit gitu. Nah, juga ini yang disebut oleh filsuf dari Polandia ya, Henryk Skolimowski ya, munculnya apa yang disebut dengan Homo techno-economicus ya, di mana orientasi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh pesatnya teknologi ya. Dan ini menghilangkan kesadaran kita sebagai makhluk ekologis. Nah, dalam praktiknya teknologi ya digunakan untuk mengeksploitasi bumi tanpa batas demi akumulasi kepentingan. Nah, ini kira-kira ya yang dimaksud nilai-nilai atau kesadaran Homo techno-economicus ya, ada objectifying, jadi alam itu dianggap sebagai benda lain, bukan sesuatu yang hidup ya. Lalu atomizing ya, dipisah-pisah. Alam itu dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, lalu alienating, manusia mengasingkan dirinya dari alam ya, dan lain sebagainya. Nah, yang lain juga penyebab terjadinya krisis lingkungan dan krisis iklim adalah kapitalisme yang sampai dengan hari ini terus bertransformasi ya. Jadi kapitalisme sejak lama oleh Karl Marx misalnya disebut ya, kapitalisme itu dia mengeksploitasi manusia atau buruh pada masa itu. Tapi hari ini sebetulnya kapitalisme juga mengeksploitasi sumber daya alam bahkan sejak lama itu untuk mengakumulasi kepentingan mereka. Nah, ini kalau kita lihat misalnya peta siapa sih yang paling besar negara-negara yang emisi, yang menghasilkan karbon. Nah, di dalam sejarah ini data dari satu website yang menarik ya, soal negara-negara yang selama ini memproduksi karbon itu siapa? Ternyata itu negara-negara industri, dan mereka lah sebetulnya penyebab planet kita itu rusak sampai dengan hari ini. Ada Amerika ya, ada Uni Eropa, ada China, ada Jepang, ada Rusia, ada India ya, dan lain-lain. Saya kira ini data ini menarik karena memperlihatkan berapa banyak emisi yang dihasilkan oleh negara-negara ini gitu. Jadi ini bisa kita lihat akar dari krisis lingkungan hidup secara global, termasuk juga yang ada di Indonesia. Karena negara-negara inilah yang sebetulnya menanamkan modal, menanamkan investasi di Indonesia, dan banyak sekali investasi itu di sektor ekstraktif gitu, baik di darat ataupun di laut. Baik, selanjutnya, kenapa nggak bisa gerak ya? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat agama yang ada di Indonesia ya sebagai entitas sosiopolitik dan sosiokultural. Nah, ini kira-kira peta sebaran para penganut agama di Indonesia. Ya, walaupun tidak persis seperti ini, tapi kira-kira ini untuk memudahkan kita memahami ya sebarannya. Lalu dan di dunia internasional mayoritas di kita itu adalah orang-orang yang menganut ajaran agama ya. Jadi yang unaffiliated itu hanya kira-kira 3% lah dari penduduk dunia. Jadi sangat kecil sekali. Sisanya itu banyak sekali penganut agama. Dan ini tentu adalah modal ya, kekuatan bagi kita sebetulnya untuk bekerja sama merespon soal krisis lingkungan dan krisis iklim ini. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal ya, ada 5 aset penting dalam agama. Yang pertama tentu punya kapasitas untuk membentuk pandangan dunia yang sejalan dengan visi ekologis, dan kedua tentu punya otoritas moral ya. Yang ketiga harus diakui agama itu punya basis pengikut yang sangat besar. Keempat punya sumber daya materi yang sangat besar dan signifikan ya. Ada zakat misalnya dalam Islam ada 1/10 ya, di agama Katolik atau Protestan. Dan tentu di agama-agama lain juga punya satu ajaran yang sama ya soal sumber daya material ini. Dan yang kelima ada soal kapasitas membangun komunitas. Jadi agama itu punya kapasitas besar ya untuk membangun komunitas baru. Dan ini saya kira juga penting kita untuk merefleksikan kembali makna agama. Ini satu buku yang sangat klasik sebenarnya, tapi menarik untuk mendiskusikan kembali soal makna agama sebagai sebagai cara pandang terhadap dunia ya, atau world view. Nah, ini world view itu kira-kira percayaan ya, perasaan dan apa yang ada di dalam pikiran manusia yang mendorong perubahan sosial dan moral gitu. Jadi kira-kira agama itu harusnya begitu ya. Jadi bukan satu doktrin yang kaku gitu, tapi dijadikan satu alat untuk mendorong perubahan. Dan dalam kasus krisis lingkungan,
Saya kira agama perlu didorong untuk itu. Nah, ini misalnya contoh di dalam Al-Quran itu kalau dirujuk ya ke satu kitab namanya Mu'jamul Fahros ya, Al-Fadhil Quran, ada satu hitung-hitungan ya, misalnya berapa kali matahari disebut, berapa kali bintang disebut ya, berapa kali hewan-hewan disebut, berapa kali misalnya kata bumi disebut ya, tanaman, buah-buahan, gunung, sungai, laut, air dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara doktrin agama itu punya satu kekuatan ya untuk mendorong perubahan menyelesaikan krisis lingkungan. Nah, ini misalnya ya di dalam agama juga, terutama dalam ajaran para sufi, termasuk di dalam ajaran agama lain. Alam itu kan dilihat sebagai satu entitas yang saling terhubung, atau yang sering disebut ma'anal harfi ya, seperti huruf yang tidak punya makna kalau berdiri sendiri ya. Jadi dia itu punya makna kalau dihubungkan dengan entitas lain. Jadi manusia akan punya makna kalau dihubungkan dengan sungai ya, dengan air, dengan pohon, dengan tanah dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu hal yang menarik ya. Dan di dalam ajaran yang ada juga ya, masyarakat adat misalnya punya keyakinan begitu. Termasuk alam itu manifestasi dari keberadaan Tuhan. Ini saya lewat ya. Nah, ini tentang manusia. Jadi soal manusia itu penting untuk direkonstruksi karena hari ini tafsir tentang manusia itu banyak didominasi sebagai homo economicus ya, atau homo technologicus ya. Jadi manusia itu hanya sebagai manusia ekonomi atau manusia teknologi, dan dihilangkan dimensi manusia sebagai makhluk spiritual atau makhluk ekologis. Padahal sebetulnya hakikatnya manusia itu dua itu aja ya, makhluk spiritual dan makhluk ekologis. Sisanya nyusul ya, makhluk ekonomi, makhluk itu tunduk sebetulnya di bawah konsep makhluk spiritual atau makhluk ekologis. Nah, pandangan utamanya kan ini sebetulnya dalam agama itu, alam sebagai entitas sakral ya, lalu dia manifestasi dari keberadaan Tuhan atau sering disebut dengan ayat kauniyah ya. Lalu yang lain misalnya sumber daya alam itu tidak boleh dirusak dan dikuasai oleh segelintir orang. Jadi harus dikelola oleh banyak orang, oleh masyarakat secara berkelompok, secara berjamaah, secara bergotong royong supaya bisa dikontrol ya. Nah, biasanya kalau ada privatisasi itu nggak bisa dikontrol dan di situ ada kerusakan gitu. Tapi kalau ada kontrol orang banyak, keterlibatan masyarakat, kerusakan bisa dilakukan. Oleh karena itu misalnya kalau kita baca teks-teks agama ya di Quran atau di hadis itu banyak sekali indikasinya ke sini. Nah, di dalam hadis itu misalnya ada satu pernyataan Nabi Muhammad yang menyebut an-nasu syuraka fi salasah. Manusia itu harus berserikat dalam 3 hal ya, air, api dan tanah dan yang terkandung di dalamnya. Jadi ini sebetulnya satu konsep yang menarik dan itu sudah diobjektifikasi di dalam katakanlah Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 33 ayat 3. Nah, ini saya ingin menunjukkan bagaimana ya gerakan agama di Indonesia itu melawan kerusakan lingkungan. Saya ingin mulai dari kasus reklamasi di Bali. Ada satu hal yang menarik ya, kasus reklamasi di Indonesia itu selalu berangkat dari satu kesadaran mengenai katakanlah hukum gitu ya, bahwa ini ada pelanggaran hukum, ada oke itu betul. Nah, yang menarik di Bali itu selain itu sebetulnya juga perlawanannya berangkat dari nilai-nilai keagamaan, terutama doktrin agama Hindu ya, mengenai Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Nah, karena ada ajaran inilah 36 desa adat di Bali itu mendorong satu perlawanan ya untuk membatalkan reklamasi di Teluk Benoa. Dan perlawanannya bisa disebut berhasil ya, karena hari ini Teluk Benoa-nya nggak dilanjutkan. Ya. Dan ini satu pencapaian yang luar biasa saya kira, yang bisa menjadi semacam riset menarik ya, bahkan di Universitas Diponegoro ya di Semarang, riset disertasinya mengangkat tentang isu Teluk Benoa, tapi bukan mengkaji perlawanan masyarakat Hindunya ya, tapi lebih ke gerakan lingkungan. Tapi ini menarik sebetulnya untuk menjadi satu kajian ya, satu riset. Nah, yang kedua, ini yang tadi di awal didiskusikan dengan Mas Budi ya, di NTT itu ada satu pengalaman menarik ya, di mana para pemimpin agama Katolik khususnya dari GPIC OFM ya, Justice, Peace and Integrity of Creation.
yang menginisiasi perlawanan tambang di NTT, khususnya di Manggarai Timur. Dan dalam banyak hal mereka itu menggandeng umat Muslim di Bali. Jadi ada satu hal yang saya kira ini melampaui toleransi ya. Jadi ini mungkin toleransi aktif gitu. Jadi bagaimana kawan-kawan Katolik di NTT itu melawan proyek tambang dan ini berhasil ya, digagalkan gitu. Dan ini satu catatan menarik, sudah ada disertasinya di UI. Saya baca sudah ada kajiannya di UI. Ada seorang mahasiswa di NTT ya menulis tentang gerakan gereja melawan tambang di NTT. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Bagaimana sebetulnya ya ajaran agama ya termasuk institusi agamanya itu memberikan satu hal yang saya kira menarik karena dia mampu melakukan perlawanan terhadap satu praktik penguasaan ruang dan krisis lingkungan. Nah, yang lain ada uskup di NTT yang menolak kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dan ini didasarkan pada keyakinan Kristiani mereka. Nah, ini saya kira juga menarik ya, setelah tadi di Bali, lalu di NTT, di Manggarai Timur, dan ini ada di Papua. Ya. Nah, yang lain ini saya kira sudah umum kita ketahui ya di Indonesia, misalnya Muhammadiyah ya pernah melakukan satu langkah yang menarik yang di bahasa kampanyenya itu jihad konstitusi ya. Itu melawan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat karena di situ ada privatisasi dan diantaranya adalah ada undang-undang sumber daya air. Dan karena adanya jihad konstitusi ini, undang-undang sumber daya air itu kemudian dibatalkan ya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Nah, yang lain di Banten itu pernah ada satu pengalaman menarik di mana para tokoh agama itu menolak pembangunan pabrik air minum kemasan yang dianggap akan merusak sumber air masyarakat di situ. Dan di dalam praktiknya yang terjadi ya penolakannya itu berbasis pada ajaran-ajaran agama. Jadi para tokoh-tokoh agama itu mengambil kitab-kitab kuning ya melihat persoalan privatisasi air itu dari ajaran agama dan akhirnya perusahaan air yang mau menguasai sumber mata air di di Banten ini kemudian keluar dari situ. Jadi ini ada 5 kasus yang saya angkat dalam hubungannya dengan isu agama dan lingkungan. Ini menarik karena ternyata ajaran agama itu bisa ya mendorong satu perubahan. Nah, cuma di Indonesia kadang agama masih menjadi sesuatu yang sifatnya sangat personal begitu ya, atau artikulasi kesalehannya masih sangat artifisial ya, lebih kepada hal-hal yang tidak menyentuh persoalan kemanusiaan gitu. Ini pengalaman-pengalaman ini sangat menarik. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan ya keterlibatan yang pernah saya ikuti. Misalnya ini yang tadi saya sampaikan ke Mas Budi tahun 2020 awal-awal COVID itu pernah diundang untuk bicara di forumnya GPICO-FM. Sangat menarik karena di sana saya banyak belajar juga dari para peserta yang ada ya. Ini juga saat bicara tentang teologi lingkungan Said Nursi ya tahun 2015. Yang lain ini di reklamasi Teluk Jakarta misalnya saya pernah terlibat lalu ini dengan kawan-kawan YLBHI ya beberapa kali misalnya juga di TV ya saat saya dulu masih di Kiara dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Gus Dur ya di era Presiden Abdurrahman Wahid yaitu Pak Soni Karaf. Ini sedang melayani misalnya peneliti dari luar di Kyoto dari Jepang ya menjelaskan soal isu lingkungan termasuk isu reklamasi dan di tempat lain misalnya saya juga terlibat dengan anak-anak muda termasuk ibu-ibu ya mendiskusikan isu lingkungan. Ini ada Cak David yang juga hadir malam ini di dalam forum ini. Kita mengajak anak-anak muda untuk bicara juga isu agama dan lingkungan. Ya, yang lain misalnya juga lewat tulisan ya. Ada beberapa tulisan yang saya produksi misalnya. Dan saya kira ini penting kita kembangkan soal ini, isu ini ya, isu krisis lingkungan ini dan belum banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini. Oke, Nah, saya kira ini
Terakhir Kang Zia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zia masih di mute. Terima kasih Kang Farid, informasinya sangat kaya sekali mengenai apa yang sudah terjadi dan bagaimana pelibatan update dari Walhi, bagaimana pelibatan agama dalam mengatasi berbagai krisis. Nah, menarik karena dalil-dalil yang dimunculkan, kita bisa lihat ya dalil-dalil agama yang digunakan oleh Walhi dalam hal ini. Jika kita menggunakan teorinya Christian Smith, bagaimana gerakan-gerakan sosial itu menggunakan aset kekuatan agama untuk mendukung gerakan mereka, cita-cita mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana tadi ditampilkan agama berperan dalam mengatasi hal tersebut. Nah, di sisi lain, di sini bersama Mas Budi, di sisi lain ada hal yang bisa juga bukan hanya agama sebagai fungsi, tetapi ada hal lain dari sisi esoteris yang bisa dikuatkan dalam agama. Nah, ini yang diajukan oleh Mas Budi sebagai ekospiritualitas. Nah, waktu kami persilakan Mas Budi untuk 25 menit ke depan. Silahkan. Oke, terima kasih Kang Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengar dari Kang Farid uraiannya tentang agama dan isu lingkungan, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih Kang Farid sudah menggambarkan apa ya, seperti apa sih sebenarnya krisis dari ekologi kita sekarang ini. Nah, saya mendapatkan bagian untuk coba melihat dari ekospiritualitasnya. Nah, ini adalah bidang yang sebenarnya masih cukup baru ya. Dan di Indonesia ini juga mulai dibicarakan sekarang ini. Oke, izinkan saya akan share screen. Oke, dalam berapa? 25 menit saya akan coba untuk membicarakan slide yang sudah saya persiapkan ini. Mungkin tidak semuanya akan bisa dieksplorasi, tapi saya akan ambil poin-poin pentingnya. Nanti saya akan berhenti di sekitar 25 menit supaya ada kesempatan untuk Suster Jera dan juga untuk kita diskusi. Oke, jadi tema dari webinar kita ini sangat menarik menurut saya karena ada isu ekologi pasti. Kedua ada perkembangan isu ini dari segi disiplin baru ya, namanya ekospiritualitas atau ekospirituality, satu bidang yang kalau di dunia keagamaan dia berjalin kelindan dengan ekofilosofi. Ada juga ekoteologi di lingkungan agama-agama, terutama di teologi Kristen yang sudah lebih lama karena mereka punya kritik yang sangat keras sekali dari seorang pemikir namanya Lynn White yang pada tahun 60-an menuduh agama sebagai penyebab krisis lingkungan. Dan sekarang para teolog sudah mencoba menjawab tuduhan dari Lynn White itu. Di Islam sudah mulai berkembang juga, tapi kita punya cerita yang menarik bahwa tahun 60-an akhir, 70-an, itu ada seorang pemikir Said Hussein Nasr yang dia adalah pemikir yang unik ya, pada tahun 60-an sudah bicara tentang ekospiritualitas. Minta ibu. Oke. Nah, yang ketiga yang menarik ini karena ada ekologi antar iman. Nah, ini sesuatu yang memang perlu dipikirkan, apa sih ekologi antar iman.
Ya, ekologi antar iman atau antar iman ekologi, mungkin juga bisa dibalik ya. Jadi dialog antar iman dulu, baru isu ekologi. Baru masalah ya. Kalau ekologi antar iman berarti ekologi dulu, kemudian antar iman. Dua-duanya bisa. Oke, nah saya akan coba untuk menggali isu-isu ini. Ini bisa bergerak ya, Zia? Bisa Mas Budi. Oke. Dengan pertama mencoba melihat persoalannya. Ini sebenarnya persoalan yang tadi juga sudah dikatakan oleh Kang Farid, persoalan yang sebenarnya sekarang ini ada muncul kesadaran ya bahwa kita tuh mengalami krisis yang luar biasa. Dan krisis ini memudarkan kepercayaan kita kepada modernitas ya. Jadi kita kan sebenarnya percaya kepada bahwa dunia ini perlu dimodernkan dari yang dulu tradisional dan terbelakang. Nah, jadi kepercayaan bahwa dengan kemodernan itu kemudian ini bisa membahagiakan manusia, itu sekarang mulai diragukan karena krisis-krisis ini. Dan krisis ini tidak disebabkan karena hal-hal spiritual. Jadi krisis ini bukan disebabkan karena krisis spiritual, tapi krisis ini disebabkan karena krisis-krisis yang disebabkan oleh hal yang material. Jadi maksudnya hal yang tampak begitu ya, bukan hal yang rohani. Nah, jadi semakin banyak kemudian para pemikir yang seringkali atau dulu dianggap aneh. Jadi kalau tahun 60-an ada orang namanya Said Hussein Nasr dan yang seperti itu di lingkungan Kristen, dia punya suara itu dianggap aneh. Karena mereka menyarankan pemulihan itu harus datang dari dalam diri manusia. Nah, pemulihan harus datang dari dalam diri manusia. Nah, ini sesuatu yang spiritual ya. Jadi pemulihannya itu tidak cukup cuma pemulihan yang sifatnya teknis. Atau kalau tadi itu ada kutipan Nasr dari yang diikuti oleh Kang Farid itu engineering, ya, prekayasaan. Itu nggak cukup karena perlu juga pemulihan yang datang dari dalam diri manusia. Itu berarti segi spiritual, bukan hanya lewat pemecahan politis dan sistemik. Nah, saya akan mengambil bagian dalam isu itu ya. Pemulihan datang dari dalam itu maksudnya apa ya? Dan kenapa itu penting? Oke. Wah, kok nggak bisa bergerak? Sebentar. Oke, mungkin harus dari sini aja. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang modernisme, itu sebenarnya merupakan suatu pandangan dunia yang bertentangan dengan tradisionalisme atau dengan spiritualitas atau dengan agama-agama. Nah, kalau kita lihat di dalam pemikiran keagamaan sebenarnya sangat terlambat ya, untuk mengerti bahwa kita menghadapi suatu dunia yang sebenarnya dunia ini bertolak belakang dengan pandangan dunia agama. Nah, dulu agama-agama jelas mendukung modernisme. Saya pun orang yang sangat antusias mendukung modernisme karena guru saya seorang neomodernis, Nurholis Majid. Tapi sekarang saya mulai, ya mungkin tidak meragukan semua, tapi mulai meragukan apakah memang kita harus mendukung modernisme. Nah, tapi ini sudah menjadi kesadaran umum sekarang ini, bukan hanya dari agama, tapi juga dari filsafat seperti postmodernisme dan paham-paham yang seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau ringkaskan sedikit apa yang nanti ada uraiannya di dalam slide ini, yaitu konsep ekospirituality tentang alam. Ekospiritualitas tentang alam itu apa sih? Dan baru-baru ini ada satu buku yang sangat bagus ya. Ini judulnya Spiritual Ecology. Mana ya? Enggak ada. Oke, Spiritual Ecology. Jadi ini satu kumpulan karangan dari
para tokoh-tokoh spiritual dunia antara iman yang mereka merenungkan tentang istilah di buku ini the cry of the earth. Jadi dunia yang menangis atau menderita begitu. Kerusakan lingkungan maksudnya. Nah, paling tidak itu ada tiga pandangan di mana ekospiritualitas itu kaya sekali sekarang ini menggali hal ini. Yang pertama, dalam ekospiritualitas kita bisa dapatkan gambaran bahwa alam ini adalah berkah. Jadi ekospiritualitas itu bisa bersifat religi, jadi terkait dengan agama, dan ini lebih kaya lagi karena agama-agama punya tradisi ribuan tahun telah membuat wacana begitu. Ekospiritualitas yang tidak langsung dengan agama, tapi dia betul-betul merenungkan secara spirit ya, secara spiritual ya. Itu seringkali disebut dengan spiritualitas sekuler ya. Nah, bahwa alam ini adalah berkah. Kita diberi oleh kehidupan ini sebuah alam yang tersedia untuk semua makhluk alam ini yang kita tidak mengusahakannya. Jadi kita datang, kita hidup, kemudian kita sudah tersedia atau disediakan. Disediakan oleh siapa itu tergantung bagaimana pandangan kita ya, konsep kita. Disediakan oleh Tuhan atau disediakan oleh semesta ini sendiri, nah, tergantung itu tidak kita bicarakan. Tapi bahwa alam ini menjadi berkah dari kehidupan kita yang sekarang kita merusaknya. Manusia merusaknya. Nah, manusia dalam arti apa? Ini tentu banyak pembicaraannya. Tapi saya lebih percaya bahwa bukan manusia individu yang merusaknya, bukan juga manusia-manusia tradisional seperti sering dituduhkan kepada orang-orang yang hidup di hutan, yang suka berpindah-pindah ladang begitu, tapi sebenarnya dirusak oleh sebuah obsesi untuk kemajuan. Nah, itu tadi Kang Farid menyebut kapitalisme, ya satu dunia perdagangan neoliberalisme yang ini telah membawa kemudian kebutuhan-kebutuhan yang melampaui dari hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Dalam soal ini saya ingat pendapatnya Gandhi bahwa bumi ini cukup untuk bisa menghidupi semua manusia dan makhluk hidup yang ada dalam bumi ini. Tapi dia tidak cukup untuk memuaskan nafsu dan keserakahan dari satu atau beberapa orang. Nah, jadi sebenarnya sistem ekonomi politik kita telah membuat kerusakan lingkungan ini. Itu sebagai berkah ya, itu sesuatu yang sangat elaboratif ya di dalam agama dan spiritualitas itu telah digambarkan. Dan di buku ini digambarkan tentang berkah itu ya. Berkah yang sekarang sudah menjadi menjadi bencana ya, karena kita merusaknya. Yang kedua, secara spiritual alam itu dipandang sebagai ayat ya. Ayat ini pertanda ya, pertanda Tuhan atau pertanda dari adanya yang melebihi daripada alam ini. Nah, itu sesuatu yang sudah dielaborasi di dalam filsafat tradisional, di mana alam ini sebenarnya merupakan pertanda kita untuk mengerti bahwa ada yang melampaui, yang melebihi dari alam ini. Kita menyebutnya Tuhan, atau mungkin orang menyebutnya sebagai satu kekuatan yang ada di balik semesta ini, apakah energi atau dan sebagainya. Istilah-istilah itu bisa macam-macam. Dan sebagai ayat itu kita didorong untuk mengerti bahwa alam ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Alam ini mempunyai suatu keterhubungan dengan yang ditunjuk itu. Jadi ada ayat, ada alamatun. Jadi ada yang ditunjuk,
Dan itulah kemudian ini menjadi refleksi spiritual. Itu sebabnya kenapa alam itu menjadi hal yang penting di dalam pertumbuhan spiritual. Jadi kalau orang mau tumbuh secara spiritual, dia kembali ke alam, tadabbur alamnya. Kembali ke alam itu akan memudahkan orang tumbuh secara spiritual. Itu bagian yang ketiga. Dia menjadi tangga yang spiritual. Jadi melalui alam kita bisa mi'raj, ya, kita bisa naik secara spiritual. Sehingga tidak heran kalau spiritualitas dari agama-agama alam, agama-agama lokal, agama-agama indigenous religion itu sangat kuat menekankan soal ini. Agama besar itu seringkali melupakan ini karena keterhubungan dengan alamnya sudah mulai terpisah akibat pandangan yang disebut sekularisasi. Jadi salah satu hal yang hilang dari konsep spiritualitas tentang alam ini adalah akibat sekularisasi. Alam dikosongkan dari yang sakral atau yang suci. Nah, yang suci itu kan ada di sini tadi semua, di berkah, di ayat, di mi'raj, itu karena terkait dengan yang suci, the sacred. Nah, maka penting sekali untuk melihat bagaimana yang suci itu sebenarnya terkait dengan alam ini dan agama-agama indigenous religion, dan sebenarnya agama besar juga awalnya sebelum berubah karena modernitas ini itu selalu terkait dengan yang suci. Oke, nah saya akan mencoba untuk memberi ilustrasi dari dua agama yang kebetulan saya cukup banyak mendalaminya, yaitu Islam dan Kristen. Nah, kalau di dalam Islam tadi Kang Farid juga sudah cerita sedikit tentang konsep Islam tentang alamnya. Jadi memang kita sekarang ada dalam era di mana banyak sarjana-sarjana mengeksplorasi konsep agama tentang alam. Misalnya konsep Islam tentang alam. Sudah banyak disertasi yang menulis tentang alam ini. Misalnya ada disertasi yang paling akhir yang saya tahu, ada satu disertasi yang menggali tentang hadis-hadis tentang alamnya. Nah, ini tentu menarik ya, menarik dan paling tidak ada 3 pilar terkait etikal lingkungan itu di dalam Islam yang ini punya narasi teologinya, bukan hanya satu penafsiran Quranik atau penafsiran hadis, tapi juga teologi, ilmu kalamnya, yaitu pandangan tentang tauhid, kesatuan yang ini nanti akan banyak dibicarakan oleh para sufi, bagaimana tauhid itu sebenarnya merupakan satu refleksi bahwa Tuhan, alam, manusia itu merupakan kesatuan. Nanti kita akan lihat sedikit dari Ibn Arabi soal ini. Soal khilafah, khilafah atau khalifah. Khalifah itu atau trusteeship ini adalah soal terkait dengan manusia, peran manusia, dia sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan ini sesuatu yang luar biasa, yang orang seperti Lynn White tadi, teolog atau pemikir di barat yang menuduh agama telah menjadi penyebab kerusakan lingkungan karena konsep khalifah ini, konsep manusia dalam agama Kristen, ya, yang kita bisa analogkan juga ke Islam. Tapi sebenarnya pandangan itu tidak benar menurut saya, karena konsep khalifah itu sebenarnya ada tanggung jawab di dalamnya. Dan juga ada pandangan tentang manusia yang lain yang melengkapinya, yaitu pandangan tentang abad, ya, hamba. Kemudian yang ketiga tentang akhirat, ya. Ini konsep tanggung jawab manusia dalam kehidupan di sini. Oke, kalau di Kristen itu ada, misalnya di Katolik itu ada namanya Laudato Si. Ini pemikiran yang paling mutakhir dari kekristenan yang muncul dalam tahun 2015 dan sekarang sangat elaboratif dieksplorasi, ya, bagaimana ensiklik, istilahnya ensiklik ajaran gereja dari Bapak Paus
Paus Fransiskus yang telah mendorong gerakan besar sekali di lingkungan Katolik untuk peduli dengan isu lingkungan. Nah, Laudato Si ini sekarang saya lihat hidup sekali. Dia sebagai gerakan yang tumbuh ya di gereja-gereja Katolik di seluruh dunia. Ya, saya melihat juga di Indonesia ada banyak sekali pembicaraan, banyak sekali perubahan gaya hidup, banyak sekali juga keterlibatan dalam isu-isu lingkungan yang didorong oleh para imam-imam, suster-suster, dan juga umat Katolik. Nah, ini hal yang menarik yang mungkin bisa jadi pembicaraan sendiri soal Laudato Si. Dan dalam Laudato Si ini ada banyak isu ya yang digali secara bersamaan. Nah, di sini ada 7 isu yang sangat yang sangat penting, yaitu misalnya di sini kita coba lihat satu-satu. Adoption of simple lifestyle. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi bagaimana kita secara spiritual ikut di dalam merawat rumah kita bersama itu dengan memulai gaya hidup baru yang simple. Nah, gaya hidup baru yang simple ini sesuatu yang bertolak belakang dengan gaya hidup modern. Gaya hidup modern kita selalu didorong untuk tidak simple, selalu didorong untuk maju, selalu didorong untuk berteknologi, pokoknya satu gaya hidup yang terus berkembang dengan kecepatan yang juga tinggi. Padahal simplicity, kesederhanaan, ketidakrumitan itu harusnya menjadi sesuatu yang penting untuk eco-spirituality kita. Di dalam tradisi yang lain, misalnya agama Buddha, Zen, itu sesuatu yang sangat penting sekali itu. Simple lifestyle ya. Dan mereka mendorong ini. Thich Nhat Hanh, seorang tokoh eco-spirituality dari tradisi Zen, mendorong untuk simple lifestyle. Nah, ini hanya salah satu contoh, tapi ada 6 yang lain yang menarik yang kalau kita gali ya. Di dunia pendidikan misalnya gimana sekolah-sekolah didorong untuk mengerti masalah lingkungan dan juga untuk mulai dari hal-hal kecil. Pengelolaan sampah, tanam pohon, macam-macam. Dan kita punya cerita-cerita menarik dari sekolah-sekolah di pedalaman di Indonesia yang memberi contoh atau teladan bagaimana mereka bisa mendapatkan air setelah banyak pohon ditanam di lingkungan sekolah dan di kampung sekitar sekolah. Dan itu adalah satu pendidikan ekologis yang memang penting dikembangkan. Ecological spirituality, itu lebih bagaimana dari agama, pandangan keagamaan, ritual, dogma, dan seterusnya itu bisa tumbuh menjadi suatu spiritualitas bersama yang peduli dengan lingkungan hidup. Community engagement dan participatory action. Jadi ini keterlibatan dan pemihakan kepada orang-orang yang menderita akibat kerusakan lingkungan dan juga perbaikan lingkungannya sendiri. Response to the cry of the earth, ini tentang buminya sendiri dan seterusnya. Ini ada 7 agenda yang sangat detail yang sekarang di lingkungan Katolik, di gereja-gereja itu mereka mencoba mendalaminya dan melihat secara kreatif bagaimana agama dan komunitas agama bisa membangun dan ikut terlibat di dalam isu lingkungan ini. Sebentar. Oke. Nah, itu Laudato Si ya. Jadi Laudato Si itu contoh yang sangat menarik bagaimana eco-spirituality itu didorong dari agama. Nah, dalam hal ini Katolik ya. Tapi hal yang sama kita bisa cari juga di dalam agama-agama lain. Tapi Laudato Si punya kekhususan atau punya sesuatu yang menarik karena dia menjadi gerakan global ya. Dan
didorong oleh Bapak Paus yang punya kuasa mengajar, sehingga semuanya diikuti oleh gereja-gereja sampai pada tingkat lokal. Oke, saya akan kembali lagi di isu Islam. Di Islam itu terutama berkembang di dalam spiritualitas Islam atau sufisme. Nah, sufisme. Dan ini berarti mencoba mengeksplorasi kembali pandangan tradisional bagaimana alam itu telah diperlakukan oleh orang-orang beragama di masa yang lalu. Ini kutipan dari Hussein Nasr yang saya sangat suka ya, karena Hussein Nasr ini adalah tokoh yang betul-betul pionir ya dalam isu lingkungan. Jauh sebelum orang berpikir tentang isu lingkungan di dunia Islam, Nasr adalah orang pertama dan tidak banyak sampai sekarang ini. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya tajam dan sangat saya membaca kutipan ini betul-betul ngeri ya. Jadi pada masyarakat tradisional, masyarakat beragama di masa yang lalu ya, itu alam itu dipelihara, diperlakukan itu sebagai istri, jadi dikasih sayang, ada tanggung jawab, ada pokoknya hidup bersama yang saling merawat ya dan merayakan begitu. Tapi di dalam masyarakat Barat itu seperti masyarakat Barat itu dalam melihat alam itu mengeksploitasi. Kalau metafornya Nasr di sini menganggap istri sebagai pekerja seks ya. Dan ini kutipan atau ini satu penggambaran yang sebenarnya kelihatannya simple, tapi ini betul-betul mendalam, betul-betul terjadi perbedaan dalam memperlakukan alam yang sangat ekstrim ya, antara orang tradisional atau komunitas tradisional yang masih berada pada agama dan masyarakat modern yang sebenarnya semakin sekuler dan tidak mendorong untuk pemeliharaan alam. Baru-baru ini sajalah itu terjadi ya, setelah krisis lingkungan. Oke, Zia, kalau waktunya mendekati habis, tolong dikasih tahu ya. Jadi 5 menit lagi sih, Mas Budi. Oke, baik. Nanti saya akan coba lebih cepat. Jadi kesimpulannya, alam itu adalah teofani Tuhan. Tadi juga sudah dikatakan oleh Kang Farid, alam itu adalah tajalli ya, teofani, manifestasi dari Tuhan. Maka merusak alam itu sama dengan merusak hubungan dengan Tuhan. Nah, ini maksudnya apa alam itu sebagai teofani? Ini sesuatu yang sangat dalam spiritualitas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Saya di dalam slide ini memberi satu ilustrasi bagaimana pada Ibn Arabi, seorang filosof dari aliran Irfani, tasawuf Irfani, yang sangat mendalam. Dan sekarang orang banyak mengambil inspirasi untuk paham ekosistem.